Saya Berarti jawab dulu. kemuliaanmu, berarti Ya. kamu rajanya Yang iblis. ciptakan Ngaku nggak? iblis dengan malaikat siapa? Oh, kalau Elohim itu tidak menciptakan Ya, iblis. Iblis kan itu Allah yang menciptakan. kejahatan kok Ya. diciptakan. Loh, makanya ini Allahmu ini aneh, Maka menciptakan iblis menolak kejahatan. adanya penciptaan. Nah, hanya kejahatan itu yang menciptakan itu iblis. Makanya siapa Allahmu itu? Kenapa Allahmu menciptakan kejahatan? Ini kan aneh, teman-teman. Ya, Tunggu makanya ini sebentar. blunder. Boleh Islam ini blunder. Allahnya Iya, biarkan menciptakan saya kejahatan, menjelaskan. teman-teman. Ya, Allahnya itu iblis. Makanya kok Allahnya itu iblis. Ya, Allah kok menciptakan kejahatan. Yang menciptakan kejahatan itu iblis. Jadi Allah ini, teman-teman, ini mula-mula baik, semuanya baik, diciptakan untuk kebaikan semuanya. Nah, iblis ini, teman-teman, ini malaikat. Ya, dulunya itu malaikat, salah satu malaikat kerub yang terdekat dengan tahta Allah. Itu tertulis di Yehezkiel 28 ayat 14 sampai 17. Lalu memberontak. Ya, si malaikat kerub ini, salah satu malaikat kerub ini memberontak. Nah, jadilah setan. Karena dilemparkan dari surga. Dulunya itu malaikat-malaikat terang. Jadi Allah itu tidak pernah menciptakan kejahatan. Adanya kejahatan itu karena malaikat-malaikat ini memberontak, dilemparkanlah ke bumi. Jadilah bangsa setan, bangsa iblis. Nah, malaikat-malaikat yang dilemparkan ke bumi ini kemudian menjadi golongan jin, ya, dan menjadi malaikat-malaikat maut. Golongan jin itu dipenjarakan di gua-gua, 2 Petrus 2 ayat 4. Malaikat-malaikat maut itu dipenjarakan di jurang-jurang maut. Ya, Yudas 1 ayat 6, Wahyu 12 ayat 9. Itu, jadi Elohim itu tidak pernah menciptakan iblis. Adanya iblis itu akibat malaikat-malaikat terang tadi itu memberontak, ingin disembah, ingin menyamai yang maha tinggi. Loh, kalau Elohim menciptakan kejahatan, menciptakan iblis, kasihan manusia dong. Logikanya kan begitu, akhirnya manusia ini mengalami penderitaan. Ya, berarti manusia diciptakan hanya untuk menderita dong. Ya, kalau iblis ini diciptakan, berarti Elohim kita jahat dong, kan begitu. Ya, makanya gini loh, kalian itu harusnya koreksi. Ya, koreksi. Kenapa pendampingnya kok bangsa jin gitu loh, pendampingnya bangsa setan gitu. Kenapa itu pendampingnya bangsa jin, bangsa setan? Padahal Allah kami, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Musa sangat melarang umatnya ini berlaku turun-temurun dan selama-lamanya. Imamat 17 ayat 7. Tidak boleh mendekati bangsa jin. Ya, kok ini abad ke-7 ada Allah memberikan pendamping dari golongan jin pada umatnya. Nah, ini makanya kan ini Allah yang berbeda. Makanya di dalam Alkitab kami memang ada Allah lainnya. Nah, Allah lainnya inilah ya iblis yang ingin disembah, yang memiliki anak buah seluruh bangsa jin dan seluruh malaikat maut. Nah, inilah Allah yang kalian sembah gitu loh, Caya. Bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allahnya Musa. Menurut kamu, boleh saya jelaskan? Loh, menurut kamu gimana? Sekarang gini, Allah yang awal nih, Imamat 17 ayat 7. Kami ya tidak boleh bergaul dengan bangsa jin, nggak boleh mendekati nih. Ini Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Musa. Loh, lalu abad ke-7 kenapa Allahmu malah memberikan pendamping dari golongan jin dan setan-setan yang disebut Korin? Sahih Muslim 5034. Berarti ini Allah yang berbeda. Itulah ujian. Ya.
Itulah Loh, ujian ujian. gimana? Enggak ada itu ala kami menguji dengan kayak begitu diberi Itulah pendamping, enggak ada. Karin itu memberikan perasaan Nih. negatif. Sebentar. Macam Allah kami ini memberikan rohnya, bukan memberikan golongan jin dan setan sebagai pendamping. Itu Allah kami. Ya, rohnya sendiri yang diberikan kepada kami. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam diri kamu? Itu. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16. Lalu memberikan Roh Kudus itu bukan rohnya jin setan korin. Jin setan korin itu berasal dari seluruh iblis tadi. Ya karena itu roro kegelapan, roro najis, roro pesundalan itu. Nah ini kan sudah berbeda. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, ya itu memberikan. bagimu ada Tuhan sekarang ada berapa? Rohnya sendiri gitu loh, ya. Sekarang Tuhan Itu ada berapa? memberikan rohnya sendiri. Nggak usah ke situ-situ. Kita bahas jin dan Saya roh tanya kudus sekarang ini. Tuhan ada berapa? Ya. Nah, kita bahas jin dan setanmu itu. Makanya gini, tak tanya nih. Nabimu kan punya setan nih namanya Mukbar dan Al-Abyad. Sekarang setanmu namanya siapa? Setanmu namanya siapa? Setan pendampingmu. Setan pendampingmu namanya siapa? Kata itu coba kau bagi nama. Pendampingmu namanya siapa? Nabimu itu setannya namanya Mukbar dan Al-Abyad. Sekarang setan Mana kau pendampingmu dapat? namanya siapa? Mana kau dapat tuh? Mana ayatnya? Itu malah setannya masuk Islam, setan nabimu. Baca Sahih Muslim 5035, buka. Mana ayatnya? Buka Sahih Muslim 5035. Sahih Muslim 5035 dibuka. Di situ nabimu punya setan. Ya, setannya masuk Ada. Islam. Ya, ada di Sahih Muslim 5035, makanya dibuka. Kamu punya 2 device. Ya, satunya untuk membuka data begitu loh, Jaya. Coba buka Sahih Muslim 5035. Dibuka. Sekarang saya nak tanya. Tadi kamu cakap. Dibuka dulu itu Sahih Muslim 5035 dan dibacakan di halayak biar semuanya percaya. Aku tengah driving, tak boleh baca. Sahih Muslim 5035 dibaca. Kalian itu kan data kalian, dibaca dulu Aku tengah bawa yang lainnya. kereta, pekak betul lah. Ya udah sana turun ah. Ya. Di kereta apa ah. Baca datanya aja nggak mau kok. Gimana sih? Jadi Sahih Muslim 5035 itu dibacakan di sini di halayak. Kalian berarti kalau naik itu sudah sedia 2 HP. Satunya untuk melihat data. Itu data kalian. Ya. Setanku buat ujian buat manusia. Aneh-aneh itu. Otaknya koslet. Aduh. Muslim. Suruh buka data nggak mau teman-teman. Itu kan datanya sendiri gitu loh. Ya. Suruh buka data nggak mau. Pokoknya yang datang ini harus bacakan data ya. Jadi bacakan data Sahih Muslim silakan dibuka 5035. Ya. Kalau enggak ya turun aja. Jadi tolong bacakan Sahih Muslim 5035. Di situ jelas nabimu itu punya setan, setannya masuk Islam. Itu jelas sekali ya, teman-teman. Makanya ini kalau ditanya agamanya setan apa ya Islam lah. Baik, bukakan data ya. Sahih Muslim 5035. Coba bukakan data Sahih Muslim 5035. Ada apa dengan hadis? Coba Sahih Muslim 5035. Ya, 5035 silakan dibacakan. Iya, kenapa? Ada apa dengan hadis itu? Dibacakan Iya. di halayak biar pada Iya. dengar. Itu kan datamu. Lah Iya, silakan setiap orang dibaca. akan Silakan dibaca lengkap. Itu kan datamu. Iya. Silakan Iya, dibaca kenapa? lengkap. Yuk dibaca saya- lengkap. Ya. Saya tampilkan. Baca lengkap. Saya tampilkan.
Coba. Saya tampilkan. Dibaca lengkap. Dibacakan saja, nggak usah ditampilkan. Dibacakan saja. Coba. Enggak, kenapa takut ditampilkan? Dibacakan lengkap. Loh itu datamu. Saya kok tampilkan. takut? Saya tampilkan lah. Kenapa? Diperbesarkan Dibacakan layar aja, saya batu hitam. dibacakan. Iya, diperbesarkan biar saya baca. Aku turun kau Diperbesarkan. anjing kok. Suruh baca data malah data dari Alkitab. Aku dendam sama kalian ya nombaki akunku. Memang kalian umat binatang gitu. Harusnya kalian itu mikir ya. Surgamu aja surga binatang itu. Kok nggak mikir gitu loh. Ya. Nggak terima naik. Kalian kerjanya nombak-nombak gitu soalnya. Jadi kalau aku ngomong anjing itu jangan marah. Surgamu aja begitu kok. Kayak peternakan ayam. Nah, sekarang gini teman-teman. Di Al-Mulk ayat 24 disebutkan mereka itu berkembang biak teman-teman. Kalau kita kan di Kejadian 1 ayat 28 jelas beranak cuculah. Ya bukan berkembang biak. Ya, mereka berkembang biak teman-teman soalnya. Ya. Ya naik tapi buka silakan bacakan. Sahih Muslim 5035. Ya, bacakan, enggak usah malu-malu. Bacakan Sahih Muslim 5035, silakan bacakan. Ya. Silakan bacakan Sahih Muslim 5035 Hadran. Kenapa dibaca? Bacakan saja biar tahu semuanya penonton. Iya. Bacakan, Nanti silakan bacakan. saya Bacakan baca. saja. Nanti saya baca. Yo, Sahih Muslim Saya bertanya dulu. 5035. Sahih Muslim 5035 dibacakan dulu. Surga Ya, silakan. siapa yang Silakan, ada surgamu pesendang yang dan binatang karena Pak Kucuki sepuas-puasnya. Ya, Surga. An-Naba ayat 33 tafsir Wajiz dan Tahlili mengatakan kalian itu Allah menyediakan germolulo, menyediakan gadis-gadis cantik berpayudara montok sebagai kenikmatan seksual. Itu kan surga binatang. Ya, surga kalian siapa yang berpesta seks sepuas-puasnya itu. Plok dipan jejer gitu kan, bugil semuanya kan. Itu surga apa menurut kamu? Germolulomu itu ya, suruh bacakan datanya sendiri kok nggak mau ya. Pasti perkawinan anak domba itu nanti ya teman-teman, padahal sudah dijelaskan berkali-kali perkawinan anak domba itu kan jemaat-jemaat Kristen disatukan di dalam satu tubuh Kristus, teman-teman, supaya menyatu lagi dengan Elohim pencipta semesta alam, supaya manusia segambar dan serupa lagi. Ya, itu ada di hati, jiwa, dan akal budi. Itulah perkawinan anak domba. Ya, teman-teman. Terus mengenai Yesus Kristus melipat gandakan 100 kali, itu maksudnya. Hal-hal duniawi itu nggak penting. Ya, yang penting itu hal-hal surgawi. Hal-hal duniawi itu nggak penting. Kita harus memiliki alam pikiran Kristus. Ya, bukan alam pikiran binatang. Suruh buka datanya kok nggak mau. Padahal udah tak tunjukkan kan di mananya. Nggak mau ya sudah turun. Kalau Intan gitu ya, nggak mau ribut. Nggak mau ya sudah turun. Kalau nggak mau ya sudah turun. Belahi. Kepencet. Gak apa-apa Kak. Sudah di Kita atas nggak aja. dengerin aja. Tiap hari kita dengerin Kak Intan nih. Gak Iya. apa-apa Kak, buat ya kan mereka nggak mau baca datanya gak dari tadi. Kalau Iya, kita bukanya Alkitab nanti dulu ya. Alkitab Iya, itu dibuka kalau setannya udah pada hilang baru bisa masuk.
Kalau setannya belum hilang nggak bisa, nggak ngerti Alkitab. Alkitab itu bisa dipahami oleh Roh Kudus, bukan roh jin setan. Ya. Jadi setannya dulu itu dihancurkan, baru ya nanti belajar Alkitab. Nah, nanti tak tunjukkan di mana ini ya cara belajar Alkitabnya. Boleh ke pajak Sembiring kan begitu. Diarahkan. Betul nggak kasih lelahi orang Betul, setannya betul banget. belum. Lah ya setannya belum pergi kok Iya. mau minta belajar Alkitab ya nggak nyambung lah Kak. Alkitab itu hanya Orang- bisa dipahami oleh Roh Kudus, benar nggak? Orang mah yang dipahami kitab sendiri dulu ya. Betul, Jangan pahami kitab orang dulu gitu. betul. Pendampingnya aja jin setan korin. Nah jin setan korinnya ini dihancurkan dulu, dibinasakan dulu, baru paham Alkitab. Iya, Karena betul. Alkitab itu hanya bisa dipahami ketika orang itu sudah tidak terikat lagi dengan roh setan tadi. Gitu loh. naik naik daun itu ulat loh Bang Sipotar. Yang naik daun itu ulat. Yang nggak mau baca itu Bang Raja Quran, nggak mau baca. Kau aja bertausiah Bang Raja, naiklah. Nggak mau baca datanya mereka itu males Kak. Padahal lu tak kasih tunjuk datanya di sini kau baca, nggak mau baca Kak. Iya, iya. Padahal kan biar mereka itu membacakan datanya, kan akhirnya ngerti. Oh iya ya ternyata datanya kayak gini gitu loh Kak. Paham nggak Kak? Paham, Makanya paham. tak suruh baca datanya sendiri. Baru nanti kalau sudah nyadar. Naik Tapi Deden. malu kali, sebenarnya intinya malu kali dia itu sebenarnya baca kitab dia itu. Ya mungkin Malah iya. yang diunjukin malah kitab kita mah hebat, malah wow Tuhanku keren gitu kalau Naik kita. Deden. Multi dek. Deden multi dek. Ayo dek. Salam, salam. Silakan Bang Raja Quran, silakan bertausiah. Tapi di sini bukan room keras jadinya. Kalau kita tuh kalau mau keras banget itu ke malnya Bang Minang itu loh, itu bener-bener keras gitu. Kalau di situ itu Bang, tapi ya sebentar ketombak. Resiko. Oh, mendingan menyembah anak manusia. Itu julukannya Tuhan Yesus ya. Tetapi kita tahu Yesus Kristus adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia. Kenapa dia mengambil rupa manusia? Dalam rangka menghancurkan kuasa iblis. Kuasa iblis itu mengikat di alam rahim, ya, terus di alam fana ini, terus di jurang maut. Dia kan mau ke sarangnya ular itu. Nah, ke sarangnya ular itu harus melalui alam rahim. Maka dipilihlah Maria itu. Karena apa? Karena kekuatan iblis itu, teman-teman, itu mengikat di alam pikiran, teman-teman. Ya kita bacakan ya ayatnya. Nah, sedangkan pembentukan pikiran manusia itu mulai dari alam rahim, teman-teman. Jadi intan sederhanakan begini saja kalau sama mereka, Kak, silalahi. Adam Hawa itu ibaratnya bersekutu dengan iblis. Ya. Karena dia tidak nurut sama Elohim. Adam Hawa itu bersekutu dengan iblis. Kok sering dengar nggak sih film-film kalau bersekutu, orang tuanya bersekutu dengan iblis, anak turunannya taruhannya, benar nggak kasih lalahi? Benar, iya benar. Nah itu Adam Hawa, iya. anak turunannya jadi taruhannya. Iya. Gitu loh drone. Ya. Nah, makanya melalui Yesus Kristus ikatan biblis tadi itu dihancurkan. Karena ikatan biblis ini di alam pikiran manusia, sedangkan pikiran manusia itu terbentuk mulai dari alam rahim. Makanya firman Elohim ini harus melalui alam rahim. Karena dia firman Elohim, diciptakan dengan firman, maka hanya dia yang bisa menghancurkan kuasa biblis tadi.
Ya, gitu loh. Karena Biblis ini kan tadi Intan sudah menjelaskan salah satu malaikat kerub yang terdekat dengan tata Allah. Ya, Yeskel 28 ayat 14 sampai 17 dibaca itu. Gak ada yang bisa mengalahkan dia kecuali Allah itu sendiri. Karena kekuatannya si Biblis itu ada di dalam alam pikirannya, maka yang bisa menghancurkan itu alam pikirannya Elohim. Nah, alam pikirannya Elohim ini siapa? Yesus Kristus. Ya, karena dia adalah firman. Firmannya Elohim. Firman ini adalah kecerdasan, pikiran, hikmat. Ya, Elohim sendiri yang dinyatakan itu. Makanya hanya dia yang bisa mengalahkan si Biblis. Karena kekuatan Biblis itu mengikat di alam pikiran, sedangkan manusia itu alam pikiran itu terbentuk dalam rahim, makanya dia harus ke alam rahim itu, menghancurkan itu di alam rahim itu. Lalu ke alam fana ini, ya, menghancurkan lagi nih di alam fana. Lalu ke sarangnya Biblis, jurang maut itu. Nah, disitulah dihancurkan. Ibrani 2 ayat 14 dan 15 kita baca ya teman-teman, supaya RT6 ini tahu. Kalian itu matinya yang cabut nyawa itu para malaikat iblis ini. Ya, kalian itu kan iblis itu. Jadi sakaratul maut ini kalau disederhanakan artinya dimakan iblis, teman-teman. Ya. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu Biblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi maut itu direbut oleh Yesus Kristus. Ya, tidak menjadi haknya iblis lagi gitu loh. Saudara muslim, makanya siapapun yang menyatu dengan Yesus Kristus, ya, baik hati, jiwa, dan akal budinya menyatu dengan firman, ini akan memiliki rohnya Elohim. Ya, nah, karena sudah memiliki firman dan rohnya, maka bisa menyatu dengan Elohim. Begitu cara mikirnya. Itulah yang disebut ehad, esak, menyatu. Ya. Nah, sekarang gini, kau itu masih hidup dalam kutuk maut, itu masalahnya muslim. Karena kau belum dibaptis, belum dilahirkan baru. Nah, lahir baru itu pembaruan spiritual, yaitu hati, jiwa, dan akal budi kita. Supaya tidak terikat dengan si Biblis tadi, akibat tadi si Hawa dan si Adam ini bersekutu dengan Biblis. Ya, orang itu kalau nyupa nggak mudah loh. Bener nggak Kak Silalai kalau nonton apa sih film-film itu loh Kak, kesaksian yang orang-orang pesugihan itu loh Kak Silalai. Iya, Kan iya, anak turunannya jadi taruhannya, betul nggak? Iya, iya, benar. Nah, untuk menghancurkan ikatan Biblis itu kan ada upaya itu. Bener nggak Kak? Benar, benar banget. Nah, begitu juga anak turunan Adam. Ya, kalau tidak diperbarui spiritualnya, tidak dilahirkan baru, ya masih terikat dengan si Biblis, dengan ikatan itu yang disebut dosa asal gitu loh teman-teman. Dosa waris itu. Dosa warisan. Betul, itu yang dihancurkan. Bukan dosanya kita yang sekarang ini kita melakukan dosa, bukan. Itu ikatan iblis yang mengikat. Ya, anak turunan Adam. Itu yang harus dihancurkan. Makanya kita harus dilahirkan kembali. Tuhan kita mengatakan siapa yang tidak dilahirkan kembali, artinya dilahirkan secara spiritual, tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Ya, karena apa? Karena orang-orang yang tidak dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu masih terikat dengan kutuk yang paling mengerikan, yaitu maut. Nah, ini kok RT6 kok lucu, malah Allahnya itu menyerahkan mereka pada para malaikat maut, malaikat-malaikatnya iblis. Ini kan lucu, ditumbalkan nama Allahnya. Di mana itu Kak Intan? Kaf ayat 19. Kita lihat ya, seluruh muslim berakhir dengan sakaratul maut atau maut, teman-teman. Ngeri nggak teman-teman? Ya, kita bacakan ayatnya. Ya. Dan dicabut nyawa oleh para malaikatnya Abadun. Coba teman-teman, ngeri nggak? Ya, kita baca Kaf ayat 19 nih, teman-teman. Seluruh muslim berakhir dengan maut. Ya,
Wajaat sakratul mauti bilhaq. Zalika makunta min hutahid. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Ya, itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Ngeri enggak? Jadi maut itu bukan sekedar mati jasmani, coy. Ya, maut itu artinya maut itu artinya setelah jasmanimu itu ditinggalkan oleh jiwamu itu. Karena kau tidak punya roh Allah itu. Kau kan nggak punya roh Allah, punyanya roh jin, setan. Nah, nggak ada nih roh Allah dalam jiwamu itu. Kamu nggak terikat jiwanya dengan roh Allah. Jiwamu itu pelan-pelan mati. Menuju jurang maut. Itulah yang disebut maut atau sakaratul maut. Yaitu keterpisahan jiwamu dari Allah selama-lamanya. Kamu binasa, kamu jadi budak iblis selama-lamanya. Ngeri nggak? Di jurang maut ngeri nggak? Yang nantinya jadi neraka. Itu. Nah, kaf ayat 19, semua muslim mengalami maut atau sakaratul maut. Ngeri nggak teman-teman? Ngeri kau. Nah, ini dicabut nyawanya oleh para malaikat maut. As-Sajdah ayat 11 ini teman-teman, ngeri nggak? Sedangkan seluruh malaikat maut itu para malaikat penghuni jurang maut. Malaikat-malaikatnya setan, teman-teman. Ya, kita baca As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Ngeri, coy. Ngeri, coy. Kali. Sedangkan di dalam Alkitab ya Bang Raja Quran tahu nggak? Wahyu 9 ayat 7 sampai 11. Seluruh malaikat maut anak buahnya iblis Abadon atau apa? Leon, ngeri coy. Ngeri. Kalau kami nggak mengalami maut tuh ya, kami mah nggak mengalami maut. Kami mah mengalami hidup yang kekal dong, tidak mengalami maut ya. Amin. Ngeri kali coy, kalian itu matinya coy ya. Kayak gitu suruh menyeberang rambut dibelah 7. Orang rambut satu helai aja kita catu kok. Nggak usah rambut tambang aja, catu tambang itu kita catu lah. Kali kalian itu. Ngeri coy, ngeri Silakan coy. Bang Raja Quran. Salam Dedin. Silakan Ya, Bang salam Raja Quran. Dede dan Kak Silalahi ya. Aku turunin aja, host. Biar aku di bawah aja. Apalah Kak, masih Kenapa, ada 3 Kak. Masih Ini ada cucu takut ribut dia ntar. Itu masih banyak kursi kosong. Ini ada cucu dia ntar malah opung gitu. Boleh. Kalau mau di mute aja. Kalau mau di bawah juga nyaman, enggak masalah. Mana-mana Iya, aja. nyaman aja di bawah aja. Saya enak kok di bawah. Ya. Kursi juga masih banyak kosong, Bu. Kak Silalahi di bawah mau jualan kacang. Ada cucu nih. Mau jual kopi kali. Baik. Ya. Ya, kita sambil menunggu yang lain ya. Selamat bergabung Kak. Siapa ini Raja? Siapa ini? Raja Al-Quran ya? Ya, Raja salam. Al-Quran. Ya, betul. Ya. Adekku dia yang paling cantik terima bergabung juga ya, baru kali ini naik lagi ya. Iya, sorry tadi aku biarkan semua ya karena tadi ada kegiatan sedikit di lokasi. Jadi ya saya Blok baru. Kok main blok-blok begini aja sih mau teoten ini ya hula. Iya. Sejauh mana tadi pembahasannya Deinta? Aduh, saya di tengah jalan udah berjam-jam loh. Ya maut itu maut. Oh iya, Maut ya. Baik. Jadi supaya nanti diskusinya aku tuh minimal dapat lah apa yang dibicarakan ya. Nanti ada rekamannya ya. Baik, sambil menunggu Islam di bawah untuk naik silakan naik ke atas. Ya. Pokoknya kalau sudah naik itu terlalu tertib. Ya, silakan Dedien. Iya, ngeri coy. Aduh, kok coy ini bahasa-bahasa gaul terus ini narasumber saya ini ya. Waduh. Pokoknya narasumber saya. Coy.
Aduh, nanti ku blokir semua ya. Ini narasumber saya ini kok. Allah lagi gabut coy. Allah lagi. Ini ketularan ada Inta ini. Anak siapa ini? Dia ini. Oh, anak cuy sekarang ya. Isa sang hidup, Allah sang kematian ya. Waduh, luar biasa ini teman-teman di bawah ini ya. Kak Desa aku ngeri coy. Hah? Oke coy, ini di bawah oke coy katanya. Aduh. Ngeri-ngeri sedap. Iya, ngeri-ngeri sedap ya teman-teman. Ya, silakan Islam mau naik yuk. Silakan. Tadi ada narasumber kita ini ada banyak ini ya. Ada Almat, ada Dien, ada Raja Quran ya. Semua ini semua bisa diskusi bertanya boleh ya. Tapi Asal jangan sopan. jangan tanya mana alamatnya ya. Sherlock alamatnya jangan tanya itu bahaya itu di kerudung nanti. Bidadarinya ngeri coy. Hilang semua woi. Ya teman-teman, di perjanjian lama bait Allah ini atau bangunan ini adalah tubuh. Ya karena belum bisa. Ya roh Allah berdiam diri di dalam diri manusia. Hanya kadang-kadang roh Allah ini datang ya mengurapi itu untuk kepentingan tertentu. Ya pada pernah ke raja-raja, ke hakim dan nabi-nabi ya saat itu. Nah, kemudian barulah ketika segala sesuatu itu dihancurkan kuasa-kuasa iblis itu, teman-teman. Ini baru bisa. Nah, di perjanjian baru inilah tubuh ini adalah bait Allah itu sendiri. Ya, teman-teman, jadi berbeda ya. Karena di perjanjian lama roh Allah belum bisa berdiam diri di dalam diri manusia sebab firman Allah belum berinkarnasi menjadi manusia seutuhnya, belum dipermuliakan. Itu teman-teman. Ya. Jadi kalau bicara Allah ini jangan tauhid mulu. Tauhid satu-satu. Tauhidnya tauhid apa ini? Macam apa tauhidnya? Kalau bicara keberbagaimanan Allah itu luas teman-teman. Ini kan kalau dijelaskan satu persatu bisa seharian Intan di komalnya Bang El. Bisa seharian ini tak jelaskan ini alam pikiran, ini ruang Maha Kudus adalah ya ayatnya di mana aja, ini ruang kudus, ini pelataran, ini maksudnya apa semuanya. Kaitannya dengan perjanjian baru ini apa semuanya. Ini hati, jiwa dan akal budi ini semuanya. Bisa seharian aku habis di sini. Ya. Bisa seharian aku habis di sini itu. Ya jadi bukan reinkarnasi, inkarnasi. Bukan reinkarnasi. Ya inkarnasi. Nah kalau Tuhanmu ini lucu. Jadi Allah ini lucu, Allah ini. Dikatakan bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kan kalau mereka kan hanya menarasikan itu. Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah sekarang Intan tanya nih. Makhluknya ini kan punya pikiran. Makhluknya ini kan punya pikiran. Ya, bahkan hewan itu pikirannya rendah itu disebut animal instinct. Ya, teman-teman. Karena alam pikirannya rendah itu. Tidak punya kesadaran ilahi itu. Hewan itu. Jadi yang disebut alam pikiran hewan itu animal instinct, yaitu instingnya hanya satu, kawin mengawini untuk berkembang biak. Ya. Kedua, bertahan hidup dengan cara mencari makan. Ya, terus ketiga ini melindungi diri dengan cara kekerasan. Ini alam pikiran hewani, teman-teman. Yang disebut animal instinct. Nah, kalau manusia ini separohnya mengalami kesadaran ilahi, separohnya ada alam pikiran hewan.
Karena manusia itu ngerti tentang hubungan seksual dan butuh makan. Ya teman-teman. Nah inilah sebenarnya yang mau dihancurkan oleh Tuhan kita supaya manusia itu hidup oleh roh. Ya Roma 8, bukan oleh daging lagi. Karena kedagingan inilah yang sama dengan alam pikiran hewani. Manusia jatuh dalam tubuh ya setengah hewan teman-teman. Karena mengenal tadi hubungan berkembang biak, mengenal nafsu seksual itu. Ya, terus mencari makan dan sebagainya. Ini masih alam pikiran tingkat hewan teman-teman. Ya, kalau alam pikiran yang tinggi itu sudah bicara mengenai kesadaran maha tinggi, yaitu yang disebut kalau dalam Alkitab itu pikiran Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 16 kita baca ya teman-teman. 1 Yohanes 2 ayat 16. Nih kita baca pikiran Kristus, ini pikiran super consciousness atau pikiran maha tinggi teman-teman. Kita dibawa masuk ke dalam alam pikiran. Biasanya menghujat dia, kok tumben hari ini nggak menghujat gitu loh. Tadi Inta naikkan sengaja itu, coba menghujat enggak gitu. Ternyata nggak menghujat teman-teman. Si Zulkarnain itu dulu. Biasanya menghujat itu. Tinggal situ si cahaya itu menghujat terus itu. Si 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ini pikiran tinggi teman-teman. Ya, inilah kesadaran tinggi. Ya, kesadaran ilahi teman-teman. Dan kita harus punya. Bukan sebatas kesadaran manusia saja. Kita harus meninggalkan kesadaran-kesadaran rendahan tadi teman-teman. Untuk kita hidup di alam yang tidak mengenal penderitaan. Teman-teman coba renungkan. Manusia menderita karena tadi teman-teman. Pertama, banyak penderitaan yang diakibatkan dari nafsu seksual. Ya, banyak penderitaan yang diakibatkan oleh nafsu seksual. Contohnya, perselingkuhan ini yang kadang-kadang sering akhirnya terjadi pembumbunan akibat perselingkuhan ini. Jadi sebagian besar kejahatan teman-teman, sekitar 80 berapa persen itu diakibatkan tadi nafsu seksual tadi teman-teman. Bahkan serial killer ya atau pembumbun berantai itu teman-teman. Rata-rata seorang pembumbun berantai itu mempunyai kelainan seksual, teman-teman. Semuanya. Jadi ada masalah seksualitas itu. Itu alam pikiran hewan, teman-teman. Ya, itu pertama manusia menderita karena tadi memiliki nafsu kedagingan tadi, nafsu seksual, nafsu hewan itu. Kedua, manusia banyak menderita karena tuntutan dari makanan dagingnya. Ya, banyak manusia akhirnya berlomba-lomba mencari makan untuk memenuhi kebutuhan dagingnya itu. Ya, sehingga apa teman-teman? Semakin ke sana semakin ingin makanan yang enak. Semakin apa mengejarlah makanan yang enak itu jadi makanan elit gitu. Akhirnya berlomba-lomba ini. Jadilah di situ kejahatan berulang-ulang teman-teman. Ya, terus bertahan hidup nih. Ini nafsu-nafsu kehewanan ya teman-teman. Ini bertahan hidup. Makanya Rasul Petrus mengatakan jangan sampai kita jatuh ke dalam nafsu kebinatangan, itu Rasul Petrus. Nanti kita buka ayatnya. Nah, teman-teman, terus bertahan hidup ini. Melindungi diri akhirnya di situ terjadi pertikaian dan sebagainya. Ini masih nafsu-nafsu kehewanan teman-teman. Nah, Tuhan itu ingin kita memiliki pikiran yang meninggalkan pikiran-pikiran hewani tadi. Dengan menaikkan pikiran kita menuju pikiran Kristus. Sehingga kita meninggalkan pikiran-pikiran hewan tadi teman-teman. Ketika manusia itu menuju ke alam pikiran Kristus,
Ya, semua itu penderitaan itu hilang teman-teman, lenyap. Karena apa? Karena sudah meninggalkan nafsu kehewanan itu, nafsu kedagingannya itu teman-teman. Manusia itu benar-benar merdeka. Sehingga tidak ada penderitaan hidup lagi seperti saat ini teman-teman. Kenapa kita jatuh ke tubuh hina ini? Ya, kenapa? Adam Hawa itu jatuh ke tubuh hina teman-teman. Karena teman-teman bisa lihat di Kejadian 3, Adam dan Hawa akhirnya mengerti alam pikiran hewani teman-teman. Kita lihat ya teman-teman Kejadian 3. Nih teman-teman, awal mulanya manusia jatuh teman-teman ke tubuh seperti ini, tubuh yang membuat kita menderita. Kita lihat teman-teman Kejadian 3. Ya. Nih, siapa yang memberitahumu telanjang nih? Nih Allah kita bertanya ini. Nih akhirnya dikutuk teman-teman. Ini kita baca dari ayat. Ini manusia jadi kehilangan kemuliaan Allah nih teman-teman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di mana engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang teman-teman. Dia sudah punya nafsu. Ya, nafsu angkar, nafsu hewani tadi. Sebab itu aku bersembunyi. Ya. Terus firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau akan makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepada aku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan. Ular itu gambaran pikiran yang licik ya teman-teman. Licin, licik, halus. Ya, picik. Ya, bukan ular beneran. Itu gambaran sosok yang memiliki pikiran yang inteleknya tinggi. Licin, licik, halus teman-teman. Makanya kalau ada yang lembut, kelihatannya lembut gitu, jangan mudah percaya teman-teman. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, ini kutukan ini, ya teman-teman. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Nih teman-teman, tanah jadi terkutuk teman-teman ya. Karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Manusia menjadi memiliki tubuh hina ini yang mengenal penderitaan. Ya karena tadi teman-teman. Nah, korban pertama ini teman-teman, pertumpahan darah pertama kali nih. Nih teman-teman. Nih. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Artinya apa teman-teman? Mereka sudah setara alam pikirannya. Ada alam pikiran binatang teman-teman. Itulah sebabnya korban-korban itu untuk membersihkan dosa-dosa itu korban hewan di perjanjian lama. Ya,